Tuan Raja pergi ke rawa, burung tekukur indah suara. Awali kerja dengan doa, akhiri dengan bersyukur padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Teman-teman, ini tuh di subuh hari ya teman-teman. Ini aku masak nasi. Nah, ini aku masak nasinya langsung di kompor kayak gini. Ayo, siapa nih di antara kalian yang sering banget masak nasi kayak gini? Jadi ini aku masak nasi tuh sengaja ya teman-teman di kompor kayak gini karena apa? Karena memang nggak tahu kenapa gitu teman-teman, kalau aku masak di Magicom itu akhir-akhir ini nasiku itu cepat basi dan berair gitu loh teman-teman. Jadi aku coba masak di kompor kayak gini langsung gitu ya. Gimana nasinya itu bakalan bagus apa gimana. Makanya aku putusin masak nasi di situ gitu ya teman-teman, biar nasinya itu nggak basi, karena kan nasinya ini tuh mau dibawa sama Pak suami buat jadi bekal. Oke deh teman-teman, tadi tuh sambil aku masak nasi itu sebenarnya aku juga sambil mutar cucian gitu ya di luar. Dan ini tuh udah agak siangan sedikit, cucianku juga udah hampir kayak beres-beres sedikit lah gitu teman-teman untuk cucian pakaian. Hari ini aku juga nyuci sarung kasur santai aku yang 2 biji ya. Kemarin itu ada yang nanya beli sarung kasur santainya di mana. Aku belinya itu langsung di tukang jualan spray keliling gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak di Shopee atau di di online gitu, aku nggak tahu sih entah ada entah enggak gitu ya. Tapi ini aku belinya itu memang di offline teman-teman. Oh ya teman-teman, buat kalian yang udah nagih-nagih nih buat video progresnya mana gitu ya, aku mohon maaf banget. Untuk beberapa hari ini memang belum ada teman-teman video progres renovasi, karena dari ini ya teman-teman di Pak tukang itu minta minta cuti gitu ya 1 minggu gitu teman-teman. Jadi setelah progres yang terakhir gitu ya, Pak tukang itu minta izin gitu, minta cuti dulu 1 minggu gitu teman-teman, karena memang ada kerjaan dadakannya Pak tukang gitu ya. Untuk di rumah sih sebenarnya udah hampir beres teman-teman, untuk borongan yang aku udah bayarkan ke Pak tukang yang di awal gitu ya. Nah itu udah hampir beres, palingan tinggal sedikit finishing sedikit gitu teman-teman. Dan mungkin di next kesempatan gitu ya, atau di next Pak tukang itu mulai kerja, mungkin bakalan mulai untuk ngeplester teman-teman, karena aku tuh mau pasang keramik gitu ya. Pokoknya kalian tungguin aja terus teman-teman, dan sambil nungguin video progres renovasi aku, jangan lupa untuk selalu hadir di video-video keseharian aku ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu support aku, biar juga video aku tuh selalu rame view, dan juga aku tuh bisa pendapatannya selalu ada setiap bulan gitu ya teman-teman, biar aku tuh bisa selalu melanjutkan progres renovasi aku. Karena memang jujur ya teman-teman, sedikit banyaknya pendapatan aku di YouTube ini tuh bener-bener ngebantu banget untuk progres renovasi aku ini gitu ya. Buat kalian yang nanya berapa gaji aku 1 bulan, kemarin tuh ada yang nanya, Bun pernah nerima 5 juta sebulan nggak gitu ya. Sebenarnya ya nggak pernah teman-teman ya, memang nggak pernah gitu, karena memang gaji yang 5 juta sebulan itu menurut aku luar biasa besar, dan aku belum pernah nerima segitu ya. Palingan gaji aku itu ya jauh di bawah itu sih teman-teman. Cuman ya alhamdulillah aku selalu bersyukur. Pokoknya berapapun yang aku terima dari YouTube itu benar-benar aku syukurin banget, karena memang aku di YouTube itu kayak apa ya teman-teman, kayak bukan bergantung banget di sini tuh enggak gitu ya. Pokoknya di sini aku selalu berusaha gitu. Kalau misalnya banyak alhamdulillah, kalau sedikit juga aku syukurin kayak gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, setelah tadi aku tuh beres ngejemurin sebagian pakaian ya, pokoknya aku langsung cicil aja ngejemurin. Di sini aku lanjut ke kamar dulu, pengen ngeganti spray nih teman-teman. Sebenarnya tadi malam sih aku pengen ngeganti spray gitu, tapi entah kenapa tiba-tiba aku tuh kayak ngerasa aduh capek banget gitu ya teman-teman. Kan capek, pusing sih, lebih ke pusing gitu ya. Aku nggak tahu kenapa kepalaku itu pusing banget gitu. Jadi kata Pak suami udahlah gitu ya, nggak apa-apa tidur di sini aja dulu gitu teman-teman. Besok pagi-pagi baru diganti gitu spraynya. Dan aku disuruh juga sama Pak suami buat tidur lebih awal dan nggak nonton handphone gitu ya. Karena memang kadang tuh kalau udah sakit kepala gitu terus kita nonton HP, itu biasanya sakit kepala itu jadi tambah berasa sakit gitu. Jadinya aku tidur lebih awal. Dan alhamdulillah pagi ini tuh aku udah ngerasa fresh gitu ya. Mungkin kayak aku tuh memang kurang tidur dan kurang istirahat, atau mungkin terlalu banyak mantengin handphone kali ya.
Nah teman-teman, di kesempatan kali ini, di pagi hari ini yang masih bener-bener aku tuh semangat banget, aku tuh mau sedikit geser-geser tipis nih teman-teman di dapur, di dapur, di kamar ya teman-teman. Ini aku sedikit rubah posisi untuk si spring bednya atau kasurnya ya, terus nanti juga lemarinya mau aku geser gitu. Walaupun ini jalan ke kamar itu jadi jauh lebih sempit, nggak apa-apa, yang penting di area bagian dekat lemarinya Pak suami itu lega teman-teman, karena aku yang tidur di situ gitu ya, dan sebelumnya itu aku kayak ngerasa sempit teman-teman, makanya di sini tuh aku mau geser gitu ya, biar di situ tuh agak legaan gitu teman-teman. Toh juga memang kamar ini gitu ya, kami nggak yang ada beraktivitas yang gimana-gimana kalau di kamar gitu teman-teman. Kalau di kamar ini kayak cuman ya tidur lah gitu, istirahat gitu, makanya ya walaupun ini agak sempitan jalannya ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya udah beres aku pindahan ke dapur yang baru di belakang, aku juga bakalan pindahin kasur aku ini tuh ke kamar belakang ya teman-teman, atau di dapur dadakan aku yang sekarang gitu ya, karena memang dapur itu nanti bakalan diperluas gitu biar agak lebih legaan gitu. Tapi di kamar depan ini kayaknya nanti bakalan tetap ya dibikin kasur gitu, tapi kasur santai itu buat tidur siang lah gitu teman-teman, atau buat nyantai-nyantai ngedit-ngedit gitu ya, karena memang kamar depan itu agak sempit teman-teman kalau misalnya mau dipakai tidur rame-rame gitu ya. Sebelum aku beliin anak-anak itu kasur yang agak kecil lah teman-teman, biar mereka tuh bisa tidur berdua gitu ya. Jadi nanti tuh palingan kamar depan ini dipakainya tuh buat tidur siang atau buat sekedar santai-santai aja. Oh iya teman-temanku semuanya, kemarin itu juga ada yang komen gitu di kolom komentar aku. Udah agak lama sih teman-teman, cuman aku baru sempat buat ngejawabnya di video ini gitu ya. Kemarin tuh ada yang nanya, Bun, kalau seandainya gitu ya ada yang pengen niru gitu ya cara Bunda voice over atau cara pembukaan aku yang pakai pantun segala macam itu gimana. Menurut aku nggak apa-apa teman-teman, silahkan aja gitu ya buat yang niru gitu ya, atau pengen cari inspirasi dari voice over aku, dari cara aku voice over gitu ya teman-teman. Pokoknya kalian tuh boleh banget untuk kayak tiru gitu, boleh gitu ya. Aku juga nggak ngerasa keberatan, karena memang gini teman-teman, mau gimana pun juga kita meniru orang lain gitu ya. Nah ciri khas kita itu nggak bakalan bisa diambil orang lain gitu ya. Cara boleh sama teman-teman, tapi tetap aja kalau ciri khas kita itu ya nggak bakalan bisa lah gitu teman-teman ditiru sama orang lain, karena memang setiap orang itu kan punya ciri khasnya tersendiri gitu. Tapi kalau misalnya orang pengen mendapatkan inspirasi dari ciri khas kita, nah itu sah-sah aja, boleh-boleh aja gitu. Insya Allah rezeki nggak akan kemana kok teman-teman. Dan aku juga berharap buat kalian gitu ya yang mendapatkan inspirasi dari cara aku voice over atau pembukaan konten-konten aku, semoga channel kalian juga berkembang gitu teman-teman, dan semoga juga rezeki kalian itu makin lapang dan makin luas. Amin. Oke deh, kita balik dulu ke videonya ya. Nah di sini aku lanjutin ya teman-teman buat nyapu, karena kan tadi aku sempat sapu-sapu di area dinding gitu ya sedikit teman-teman. Itu ternyata lumayan banyak gitu untuk debu-debu di situ teman-teman. Terus juga ada kayak sawang-sawang gitulah teman-teman di dinding gitu. Aku juga udah ngomong sih teman-teman sama Pak suami gitu ya, pengennya nanti kalau misalnya udah beresan renov dapur gitu ya, kalau ada rezeki lebih pengen aja nanti area kamar itu semuanya dipasangin triplek gitu teman-teman. Siapa tahu nanti beberapa tahun ke depan punya rezeki buat beli AC gitu ya, pengen banget punya AC teman-teman, karena memang di area rumah aku, bukan di area rumah aku sih, tapi daerah tempat tinggal aku gitu ya, mungkin bukan daerah tempat tinggal aku aja sih, mungkin daerah sini semuanya itu kayak Pekanbaru Riau gitu, itu ngerasain banget teman-teman panasnya di sini tuh gimana gitu ya. Kalau mau tidur siang itu kayak bener-bener susah gitu teman-teman, karena memang panas banget, hawanya tuh kayak bener-bener bikin gerah, bikin keringetan parah gitu, jadi kayak bikin tidur tuh nggak nyenyak gitu ya. Jadinya gitu teman-teman, aku tuh pengen banget gitu ya, salah satu jadi impian juga sih, semoga suatu saat nanti bisa punya AC gitu teman-teman. Ya bukan buat gaya-gayaan sih, tapi buat kenyamanan istirahat gitu. Pokoknya seperti yang sering aku bilang ya teman-teman, kali ini aku mau jelasin lagi, mau bilang lagi, mau ingetin lagi ke kalian, kalau misalnya kita punya impian, punya keinginan, punya sesuatu yang ingin kita capai, jangan lupa untuk ditulis, karena menurut yang aku dengar ya teman-teman, dan yang aku baca gitu ya, kekuatan dari tulisan itu benar-benar luar biasa teman-teman. Jadi buat kalian tuh jangan malas-malas buat nulis keinginan, harapan, impian, cita-cita, pokoknya semuanya itu ditulis. Dan di saat kalian tuh lagi down, boleh banget kalian tuh langsung
langsung buka tulisan-tulisan harapan, impian dan keinginan kalian. Aku jamin teman-teman setelah itu semangat kalian akan kembali terbakar lagi, semangat kalian akan kembali membara lagi, karena aku sendiri juga seperti itu. Seperti lagi renovasi ini nih teman-teman ya, aku tuh kayak bikin list gitu ya, nanti setelah ini aku pengen banget ini gitu ya, aku pengen banget ini, aku pengen banget ini, aku tulisin semua teman-teman. Jadi nanti satu persatu tercapai, aku checklist itu ada kepuasan tersendiri gitu loh. Masya Allah banget ya, pokoknya kita tuh harus selalu mencari cara gimana caranya kita itu lebih semangat teman-teman dalam menjalani segala aktivitas rutinitas kita, dan pastinya juga untuk menjalani hari-hari kita ya teman-teman, agar kita tuh benar-benar bisa menikmati hari-hari kita itu tanpa beban gitu. Oke deh, balik ke videonya lagi ya. Udah kayak kayak emak-emak ngasih nasihat ke anaknya aja gitu ya teman-teman. Aku ngoceh mulu dari tadi. Nah sini kita balik lagi ke videonya. Ini aku lagi pasang-pasangin sarung bantal ya teman-teman. Ini sarung bantalnya itu memang warna-warni gitu ya, karena memang nggak punya teman-teman yang senadaan gitu semuanya. Karena ini yang aku beli di TikTok ya untuk spraynya. Jadi dia itu sarung bantalnya itu cuma 2 teman-teman, terus sarung gulingnya 1 gitu ya. Sedangkan aku punya bantal itu 4 gitu. Jadinya aku pakai sarung bantal yang dari spray yang lain gitu 2. Makanya ini tuh agak beda-beda ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, masih nyambung. Oh ya teman-teman, aku mau jawab lagi nih. Kemarin itu juga ada yang nanya tentang voice over. Aku tuh dapat inspirasinya dari mana? Kenapa kok bisa lancar banget? Sebenarnya aku nggak dapat inspirasi dari mana-mana sih teman-teman, tapi aku tuh kayak voice over itu kayak lagi ngobrol gitu sama temen aku gitu ya, sama sahabat aku gitu. Jadi aku tuh ngerasa kayak cuman ngobrol aja gitu ya, nggak yang harus harus suaranya tegas, harus begini-begini tuh nggak, yang terlalu, pokoknya sesantai aku dan seapa adanya aku gitu ya. Karena semakin kita enjoy ketika kita voice over, maka akan semakin bagus gitu teman-teman voice over kita gitu, dan juga semakin enak didengar gitu ya. Oke deh teman-teman, ini kamar udah lumayan bersih, udah lumayan rapi, udah lumayan kelihatan legaan dikit ya di bagian area dekat lemari itu. Dan di sini spraynya langsung aja aku bawa ke belakang teman-teman, mau aku cuci sekalian gitu ya. Oh ya teman-teman, by the way, kalian salfok nggak sih teman-teman sama lampu yang ada di sudut yang di dekat aku berdiri? Nah itu kalau misalnya malam itu dinyalain teman-teman. Jadi kalau misalnya aku tuh ada perlu apa-apa keluar gitu ya, itu terang gitu ya. Cuman kalau misalnya keluar sini malam-malam mah nggak ada apa-apa gitu ya. Karena kalau misalnya mau keluar itu ya palingan sebatas ke WC gitu ya, ke kamar mandi teman-teman. Ya itu tuh nggak ke sini kan, ke dapur yang baru gitu. Karena kami tuh kalau misalnya WC itu ya udah langsung bisa dipakai kayak gitu. Kemarin tuh juga ada yang nanya sama aku kalau misalnya aku tuh mandi apakah di luar ini juga. Jawabannya benar banget teman-teman, aku mandi di sini juga. Makanya kalau aku itu mandi itu teman-teman, kalau nggak pagi banget gitu ya sebelum terang gitu ya, kalau nggak ya sore banget gitu, hampir-hampir maghrib kan itu udah agak rada gelap gitu ya, dan juga udah agak rada sepi gitu. Karena kalau misalnya pas terang-terang kayak gini agak rada-rada sungkan teman-teman sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi gitu teman-teman, aku tuh mandinya gitu ya, memang sekarang tuh keadaannya lagi begitu ya, sabarin aja gitu. Makanya kalau misalnya aku mandinya itu ya nunggu udah agak gelapan gitu, udah hampir maghrib. Nah itu kan udah sepi tuh, orang-orang udah pada masuk rumah. Nah itu aku langsung gercep buat mandi. Pokoknya aku tuh sekarang tuh cuma bisa berdoa semoga Pak Tukang itu bisa segera cepat masuk kerja lagi gitu ya teman-teman, biar bisa segera ngeplester kamar mandi dan juga ngekeramik gitu ya, biar bisa semua kegiatan mandi-mandi tuh semua udah di dalam gitu teman-teman. Dan kalau untuk yang lain-lain itu nggak apa-apa agak telat gitu ya, tapi kalau untuk kamar mandi tuh pengennya itu segera cepat selesai gitu teman-teman, karena udah agak kurang nyaman gitu ya beraktivitas kayak gini tuh di luar gitu teman-teman, kayak seolah-olah jadi pusat perhatian orang gitu loh ya. Walaupun sebenarnya tetangga aku mah nggak peduli juga gitu ya mau aku ngapain gitu ya teman-teman di luar kayak gini gitu ya. Mereka bukan tipe tetangga-tetangga yang terlalu kepo gitu, tapi akunya yang nggak nyaman gitu teman-teman. Jadi sekarang tuh cuma bisa berdoa semoga Pak Tukang cepat balik buat kerja lagi. Oke deh teman-teman, ini aku udah beres buat cuci-cuci semuanya ya. Aku nggak videoin full karena memang itu lama banget gitu ya teman-teman. Dan di sini tiba-tiba udah beres aja aku nyuci spray. Ini aku jemurin dulu. Alhamdulillah cuaca itu lumayan panas. Semoga ini tuh cepat keringnya biar cepat juga aku angkat gitu ya teman-teman.
Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak ya buat kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di videoku kali ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur kalian semua. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk selalu kasih like ya teman-teman. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.